Kita ketemu lagi. Kali ini saya akan menceritakan mengenai machine learning, digital twin, dan inisiatif kita untuk menyelenggarakan pendidikan maupun training di teknik mesin untuk kedua teknologi ini. Nah, di sini ada gambarnya, ada gambar mobil ini, warna merah, mobil fisik, yang biru itu mobil virtual, dan yang disebut digital twin adalah bagaimana saya membangun mobil virtual ini. Apa definisi mobil virtual ini? Apa hubungannya mobil virtual dengan mobil fisik? Nah, alat untuk membuat gambaran digital ini namanya machine learning. Salah satu alat, tentunya ada alat yang lain. Kita kali ini akan fokus pada machine learning. Nah, pertama tentunya adalah bagaimana saya mau mempelajari ini sebagai mahasiswa teknik mesin. Ada dua jalan. Satu, jalan mata kuliah pilihan yang diselenggarakan mulai bulan Agustus sampai Desember 2022, 2 SKS. Terus metode pembelajarannya adalah OBE atau Outcome Based Education. Lalu kemudian penilaian terhadap prestasi pelajar diambil dari proyek, bukan ujian. Opsi kedua adalah training. Ya, opsi kedua training. Nah, di training ini kita bagi dua. Yang pertama adalah level 0, di mana diasumsikan belajar dari dasar, dari tidak tahu sama sekali. Nah, yang level 0 ini online, terus gratis, ya, 20 jam, 4 kali pertemuan masing-masing 5 jam, dan sifatnya belajar aktif. Lalu kemudian outcome yang dituju adalah menggunakan alat Google Colab dan Python dan machine learning sederhana. Nah, ini yang level 0. Nah, lalu kemudian pendaftaran sudah dibuka. Itu di situ ada alamatnya, formnya kalau mau mendaftar. Ini ya. Atau bisa juga pakai QR code kalau ingin mengisi form pendaftaran. Nah, kemudian di level berikutnya adalah mungkin bukan advance ya, tapi level 1. Artinya lebih advance dari level 0. Syarat utamanya adalah lulus level 0. Nah, kalau untuk level 1 ini berbayar dan bersertifikat online, terus maksimum dibatasi hanya 12 peserta. Tanggal untuk level 0 sudah bisa dilihat di form pendaftaran, dan untuk yang level 1 belum ditentukan dan akan kita tentukan kemudian. Jadi monggo silahkan kalau Anda tertarik mengenai belajar machine learning, bisa pakai opsi mengambil mata kuliah pilihan, dan kemudian atau yang kedua adalah ikut level 0 dan nantinya akan ikut level 1. Nah, saya sekarang kembali ke masalah machine learning sama digital twin tadi. Nah, di sini disebutkan digital twin adalah sebuah representasi digital dari sebuah barang, benda, atau proses. Nah, itu. Jadi di sini diilustrasikan pakai motor listrik. Ada yang fisik, sebelah kanan atas ini. Lalu kemudian ada juga yang kembarannya, virtual atau digital. Nah, yang penting sekarang adalah, saya pindah sebentar. Nah, yang disebut digital twin ini dibangun dengan menggunakan data sensor dan data algoritma. Jadi butuhnya ada dua. Satu data yang dari sensor benda, misalnya di sini sensor motor listrik, nanti atau mungkin benda. Satu lagi algoritma. Nah, algoritmanya yang akan dipakai untuk membangun digital twin ini adalah algoritma machine learning. Nah, lalu kemudian kita mau lihat lagi apa yang dimaksud dengan digital representation.
Nah, yang dimaksud dengan digital representation kira-kira bisa diperlihatkan seperti ini. Jadi di sini kita membangun sebuah gambaran digital dengan menggunakan machine learning. Algoritmanya machine learning. Data apa yang dicerna oleh algoritma ini adalah data dari sensor. Hasilnya apa? Hasilnya adalah sebuah model. Nah, model ini bentuknya apa? Model ini bentuknya sederhana. Bentuknya file biasa. File yang ada di hard drive kita, file yang ada di flash drive kita, ya. Nah, nama umumnya dikenal dengan nama pickle. Saya nggak tahu kenapa namanya pickle. Tapi yang penting kita tahu, oh rupanya kalau saya sudah buat model, disimpan di dalam file. Lalu file ini atau model ini mau diapakan? Ditanamkan di banyak hal. Seperti dilihat di sini, mungkin gambarnya kecil ya. Tapi ditanam di sebuah benda, mobil, pesawat, HP, dan lain sebagainya. Atau juga bisa ditanam di software. Ya, jadi tadi file kita ini nanti ditanam di software. Untuk Anda yang pernah main-main dengan IoT, Anda tentunya juga tahu kalau gitu model ini, file ini bisa ditanam di alat IoT Anda. Nah, sekarang untuk memperkenalkan model itu apa, saya akan mengilustrasikan dengan model yang sangat sederhana, yaitu model machine learning garis lurus. Kita semua tahu, oh ini pasti dapetinnya pakai regresi, dan regresinya di linear. Betul. Jadi di sini apa yang perlu kita amati? Yang perlu kita amati adalah titik-titik merah ini. Titik-titik merah ini data dari sensor. Lalu dari data ini kita menggunakan algoritma regresi. Kita dapatnya apa? Garis. Garisnya bisa representasikan dalam bentuk persamaan, seperti yang terlihat di sini. Nah, persamaan inilah yang disebut dengan model. Ya, nah, persamaan ini bisa diletakkan dalam sebuah file. Nah, filenya kemudian bisa ditaruh di alat-alat IoT, bisa ditaruh di HP, bisa ditaruh di software-software, tuh seperti itu. Jadi ini contoh, bagaimana dari data menjadi model dalam bentuk file atau menjadi pickle yang siap dilemparkan dan dibenamkan di berbagai macam alat yang kita miliki, baik itu software maupun hardware. Nah, lalu kemudian mau dipakai apa model ini? Nah, ini saya kasih contoh sedikit, yaitu ini. Ya, ini. Nah, ini ceritanya adalah mengenai pompa, ya. Ini kok pompa control valve, jadi katup untuk mengatur aliran. Nah, katup ini tentunya bentuknya fisik. Nah, maka kita daftarkan, oh ada aset fisiknya. Lalu kita membuat, lalu kemudian katup ini beroperasi, ada sensornya, dari sensornya kita kumpulkan datanya, kemudian kita membangun gambaran digital. Nah, lalu kemudian dipakai apa dua gambaran ini? Salah satu dipakainya adalah untuk mendeteksi kalau ada kelainan-kelainan, ya. Kalau ada kelainan yang disebut dengan anomali, maka penggunaannya disebut anomaly detection. Nah, ini bagaimana saya mendeteksi anomali bila karakteristik aset fisik mulai beda jauh dengan karakteristik gambaran digitalnya. Nah, inilah bagaimana penggunaan model machine learning untuk anomaly detection, untuk mendeteksi kerusakan. Dalam hal ini kasusnya adalah control valve atau katup. Nah, kemudian di dalam sebuah plant ini kita punya banyak puluhan ribu katup itu. Ya, misalnya contoh perusahaan Belanda Shell, perusahaan Indonesia Pertamina. Di seluruh fasilitas mereka katup banyak sekali, puluhan ribu. Dan untuk setiap katup kita ingin punya kemampuan untuk mendeteksi.
kalau ada kerusakan. Disitulah model yang dihasilkan dari algoritma machine learning ini bisa ditanamkan untuk kemudian kita gunakan sehingga kita bisa tahu dan mengelola, mengawasi, memonitor keseluruhan alat-alat atau aset yang kita miliki. Nah, lalu kemudian kita mulai bicara mengenai aset. Aset ini siklusnya bagaimana toh penggunaannya? Nah, penggunaan aset itu mengikuti siklus semacam ini, ya. Pertama, kalau kita punya aset dalam hal ini control valve, dia beroperasi. Nah, kalau dia beroperasi harus diawasi, ya. Untuk apa? Diawasi untuk mencari tahu apakah ada sebuah anomali, apakah ada sebuah gejala yang aneh. Nah, kegiatan mengawasi itu disebut patroli, ya. Siapa yang melakukan patroli? Paling nggak ada 3. Yang melakukan patroli, pegawai, operator. Ya, dia patroli, dia melihat katupnya jalan, lalu kemudian dia perhatikan ada sesuatu yang aneh apa enggak. Siapa lagi? Kalau di lingkungan yang berbahaya, misalnya di bawah laut, kita pakai robot kapal selam, atau kita pakai robot karena lingkungannya membahayakan manusia. Robot maupun kapal selam ini berpatroli juga. Dan yang ketiga yang berpatroli adalah model machine learning kita. Dia mengawasi terus data dari sensor, dia melihat ada nggak kerusakan atau fault terjadi. Itu yang disebut dengan patroli. Nah, setelah kemudian kita melihat ada sebuah kerusakan terjadi, kita melihat, oh ada fault. Apa yang kita lakukan? Kita mencari tahu apa definisi fault tersebut dan apa penyebab utamanya. Di situ ada kotak FMEA, artinya apa? Failure Mode and Effect Analysis. Jadi kalau ada fault, kita analisa ini bagaimana. Lalu kemudian dicari sebabnya pakai RCFA, Root Cause Failure Analysis. Nah, kita melakukan ini setelah ketemu fault, lalu kemudian kita merespons kalau ada fault. Responsnya tentunya adalah harus mengembalikan supaya anomalinya hilang. Nah, caranya bagaimana? Direparasi, yaitu di ini service request. Jadi kita minta reparasi. Nah, namun reparasi ini tidak bisa langsung dilakukan. Biasanya menunggu. Menunggu apa? Untuk reparasi butuh spare part, butuh persiapan, sehingga baru bisa direparasi misalnya beberapa hari kemudian. Nah, dari sekarang sampai nanti waktunya reparasi ini, kita tidak ingin anomali atau kerusakan ini makin memburuk. Nah, caranya bagaimana? Biasanya kemudian dilakukan apa yang disebut dengan merubah operasi. Misalnya, meringankan beban pada katup supaya anomali atau fault-nya tidak memburuk. Ya, ini yang disebut dengan manuver operasi. Jadi upaya untuk mengembalikan ke kondisi normal sehingga tidak ada anomali itu membutuhkan manuver operasi dan service request. Nah, setelah service-nya dilakukan, nah kondisinya akan kembali normal, anomalinya hilang dan siklus itu berulang lagi. Inilah siklus patroli, fault finding, failure mode, root cause analysis, manuver operasi, dan service request. Ya, inilah di mana machine learning model kita mengambil peran dalam fault finding, bahkan meramal nanti kayaknya faultnya akan terjadi 2 hari lagi. Itu kemampuan dari model machine learning yang membuat dia memberikan manfaat dalam pengoperasian berbagai banyak fasilitas produksi, pengoperasian kilang minyak dan gas, pengoperasian pembangkit listrik, pengoperasian industri pesawat terbang, dan lain sebagainya, bahkan termasuk industri kesehatan, untuk perawatan kesehatan. Nah, lalu kemudian letak geografis dari katup kita
dengan kita secara umum diasumsikan berjauhan. Misalnya, katupnya di benua Asia, pengelolanya, insinyurnya ada di benua Amerika. Nah, keterpisahan ini sekarang bisa dijembatani dengan alat-alat atau teknologi yang disebut dengan IoT. Nah, untuk IoT kita mau ambil contoh yang sederhana lah. Ini ceritanya ada kebun, ya, dan kebunnya ini berada jauh dari rumah saya. Lalu saya ingin mengelola kebun saya. Apa yang paling penting di kebun? Ya tentunya harus disiram. Sehingga saya butuh alat untuk menyiram kebun. Nah, siapa yang membuat alat ini bekerja? Saya harus punya alat lain lagi. Tentunya pompa, ya. Jadi pompa mengalirkan air ke penyiram atau sprinkler, terus sprinklernya menyirami. Nah, lalu kemudian penyiraman ini kapan dilakukan dan kapan berhenti juga harus terukur. Nah, apa yang menjadi faktor penting adalah kelembapan tanah. Makanya saya perlu kelembapan alat pengukur atau sensor kelembapan tanah. Nah, yang terlihat di sini tempatnya jauh dari rumah saya. Sehingga saya butuh sebuah skenario, sebuah setup untuk mengelola kebun saya ini, menyirami pada saat dia membutuhkan secukupnya. Nah, di sini diperlihatkan ada saya. Saya di mana? Saya adalah yang di nah, saya ini ada yang ceritanya saya pegang HP gitulah ya. Nah, ini ada HP saya. Nah, HP saya di sini memberitahu dari sensornya, oh kelembapan tanahnya 20%. Nah, dari mana asalnya? Dari sensor. Nah, bagaimana sensor tadi yang jauh dari rumah saya bisa sampai ke tempat saya? Tentunya dengan mudah bisa ditebak bahwa pasti lewat koneksi internet. Jadi ada HP, ada sensor, ada pompa, itu dia pasti disambungkan dengan internet. Jadi ada cloud, ada gateway atau wifi, ya. Lalu ada koneksi internet. Nah, lalu kemudian data dari sensor ini juga saya simpan, ya, saya rekam, saya simpan, dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian setelah saya tahu ini, saya juga membutuhkan supaya oke, karena kelembapan tanahnya rendah, sekarang harus mulai pompanya dinyalakan untuk menyirami. Nah, sehingga ada koneksi, ya, nih, untuk menyalakan pompa ataupun untuk memonitor pompa. Itu alat yang setup yang kita paling sederhana, ya, untuk bagaimana IoT ini. Nah, kemudian IoT ini harus punya kemampuan kecerdasan. Kecerdasan itu artinya bisa mengenali, misalnya mengenali dirinya sendiri. Saya ini pompanya pompa yang sedang pompa bagus atau pompa udah mulai rusak toh. Jadi si pompanya harus bisa mengenali. Bagaimana cara mengenalinya? Model-model kita tadi kita tanamkan di sprinkler, kita tanamkan di pompa, kita tanamkan di cloud kita tanamkan di HP kita, dan lain sebagainya. Nah, inilah sebuah contoh senario sederhana. Ada IoT dan ada model machine learning, dan bagaimana IoT dan model machine learning berkolaborasi untuk membuat sebuah sistem yang smart, pintar, dan satu lagi remote, jauh. Ya. Nah, ini selain yang sederhana ini, tentunya konsep ini bisa dikembangkan untuk lebih kompleks lagi. Ya. Nah, di sini diperlihatkan ada fasilitas kilang. Saya nggak tahu ini kilang apa, tapi yang penting buat kita ada alat-alat di situ, dan kita bisa menganalogikan bahwa model machine learning kita nanti kita tanamkan di mana-mana di seluruh aset produksi yang kita miliki. Nah, demikianlah mengenai penggunaan machine learning dan bahan mentah apa yang dibutuhkan untuk membuat machine learning.
Sehingga kita sekarang ingin tahu, oke, kalau machine learning sendiri itu sebetulnya melakukan apa saja. Ternyata sangat sederhana. Nah, kita sekarang mau melihat mengenai domain dari machine learning, algoritma-algoritma apa yang menyusun machine learning, dan peta jalannya. Ini saya ambil dari scikit-learn. Nah, di sini kelihatan jelas bahwa machine learning itu hanya terdiri dari 4 secara umum, secara garis besar. Klasifikasi, regression, clustering, dan dimensionality reduction. Dan perjalanan dari mulai sampai Anda berakhir di salah satu ujung dari rute ini bisa Anda pelajari di sini, ya. Atau Anda juga bisa nanti ke lamannya scikit-learn, terus silahkan dibaca. Nah, dari sini setelah kita tahu petanya, bagaimana kita akan belajarnya? Nah, kita akan belajarnya adalah dengan pertama, kita belajar alatnya. Alat untuk membuat model machine learning. Ya. Nah, alatnya adalah Python dan Google Colab. Alasannya ada 4. Nomor 1, dia sah, jadi tidak ada bajak-bajakan. Mungkin untuk sebagian dari Anda pertama kali menggunakan aplikasi dengan legalitas yang tidak melanggar hukum. Yang kedua, komunitasnya besar, sehingga Anda bisa berinteraksi dengan komunitas-komunitas penggiat machine learning. Lalu kemudian nomor 3, sistem sharing. Komunitas tadi menyumbang banyak hal dan kemudian dibagikan, sharing kepada para pengguna machine learning. Dan yang keempat, tidak perlu install apapun di komputer Anda. Cukup Anda punya web browser, cukup Anda punya akun Google, Anda sudah bisa jalan tanpa instalasi. Nah, dengan menggunakan manfaat-manfaat yang tadi saya sebut ini, kita dengan mudah akan segera mempelajari alat-alat ini. Setelah alat ini kita kuasai mengenai bagaimana penggunaannya, kita kemudian mulai mengarahkan penggunaan tadi untuk machine learning itu sendiri. Dan machine learning pada dasarnya membutuhkan statistik dan aljabar linear. Mungkin kaget juga ya, oh ternyata ada statistik sama aljabar linear, bukan tongkat ajaib. Bukan. Untungnya karena masyarakat tadi komunitas berbagi, berbagai tugas statistik dan aljabar linear dan machine learning tadi, klasifikasi, regression, clustering, dan dimensionality reduction, sudah tersedia dan Anda tinggal pakai. Sehingga Anda bisa membuat model machine learning Anda yang bagus. Nah, kemudian kita sebagai manusia perlu untuk melihat apa yang terjadi, jadi visual. Nah, Python juga menyediakan banyak sekali package plotting, komunitas Python, tinggal dipakai untuk visualisasi mengenai apa yang sedang terjadi. Nah, setelah 3 ini bisa, tentunya kita sudah siap membuat model machine learning dan sudah bisa. Nah, setelah kita bisa membuat model machine learning, kita kemudian belajar mengaplikasikannya ke bidang ilmu kita, yaitu kilang, plant, ataupun manufacturing facilities ya untuk produksi. Dan kita bicara tentunya sistem cerdas, jadi intelligent system. Nah, sekali lagi saya informasikan lagi, Anda bisa pilih dari ikut mata kuliah pilihan ataupun training. Kalau training silahkan daftar pakai QR code ataupun formnya, Anda bisa lihat di situ. Kalau untuk mata kuliah pilihan, manfaatkan waktu sampai batas waktu penggantian mata kuliah. Dan di sini perhatikan bahwa mata kuliahnya diadakan bulan Agustus sampai Desember 2022. Nah,
instrukturnya sendiri adalah Luhung dan David, dan dosennya adalah saya, Tony Prahasto, dan Ahmad Widodo. Luhung dan David mungkin bisa juga nanti ngasih testimoni. Nanti Anda lihat di akhir video ini ada sambungannya, testimoni atau cerita dari Luhung maupun dari David. Nah, sebelum saya tutup, sering sekali ada keluar pertanyaan, ada machine learning, ada deep learning, ada artificial intelligence. Sebetulnya bagaimana interaksi ketiga teknologi ini? Ini akan saya perlihatkan secara singkat. Nanti saya buat videonya. Kalau saya belum sempat buat videonya, kalau sudah sempat saya taruh di link di bawah. Kalau belum sempat, silahkan nanti ke organisasi Simply Learn ini. Ya, Anda nanti bisa lihat singkat dan amat sederhana. Oke, dan akhir kata, terima kasih. Saya tunggu di mata kuliah pilihan maupun di training, dan silahkan langsung melanjutkan terusan video ini, cerita dari Luhung dan David. Thank you. Perkenalkan, nama saya Luhung Damaran Ahmad dari S1 Teknik Mesin Undip angkatan 2018. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai machine learning dan juga apa-apa saja yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa teknik mesin dengan machine learning. Untuk membuka, kita dapat melihat 4 aplikasi yang sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada Instagram, kemudian Netflix, Gojek, dan juga TikTok. Pertanyaannya adalah, apa kesamaan dari keempat aplikasi ini dalam konteks teknologi yang digunakan? Jadi, dari keempat aplikasi tersebut, semuanya menggunakan machine learning untuk mengoptimasi user experience dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sebagai contoh, Instagram menggunakan machine learning untuk mencegah terjadinya spam, terjadinya cyberbullying, dan juga komentar-komentar negatif. Selain itu, ada juga Netflix yang menggunakan machine learning untuk merekomendasikan film kepada user-usernya sesuai dengan pola ataupun pattern film yang telah ditonton sebelumnya. Dan terakhir, sebagai contoh, ada Gojek yang menggunakan machine learning untuk menetapkan harga sesuai dengan demand yang ada, atau biasa disebut pada industri sebagai dynamic pricing. Nah, jadi sebenarnya apa itu machine learning? Machine learning sendiri adalah suatu subset ataupun suatu bagian kecil dari artificial intelligence yang menggunakan algoritma untuk mempelajari sesuatu tanpa perlu kita pantau terus. Nah, pada saat ini, mempelajari machine learning itu sangat mudah dengan adanya bahasa pemrograman Python yang dapat kita pahami dengan relatif lebih mudah dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya, dan juga library bernama TensorFlow yang dapat membuat model machine learning dengan cukup ringkas dan cukup cepat. Nah, penggunaan machine learning sendiri di dunia saat ini sangat banyak. Contohnya ada facial recognition yang mungkin jika HP-nya terdapat fitur tersebut, itu menggunakan machine learning. Kemudian digital assistant seperti Siri, Google Home, ataupun Alexa itu menggunakan machine learning. Dan yang terakhir yang mungkin sedikit berkaitan dengan dunia teknik mesin ada self-driving cars, di mana machine learning sangat erat kaitannya dengan adanya self-driving cars tersebut. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa relevansinya dengan teknik mesin? Bagaimana machine learning itu relevan dengan apa yang kita pelajari di bangku perkuliahan? Jadi pada dasarnya, adanya machine learning ini dapat menjadi suatu alat atau tools yang membantu kita untuk melakukan analisis yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu teknik mesin. Di sini saya ambil contoh, dalam disiplin ilmu material, kita dapat menggunakan machine learning untuk melakukan grain size analysis. Di sini dapat dilihat ada sepotong model dari machine learning yang digunakan untuk menciptakan gambar yang ada di sisi kiri layar, di mana kode tersebut dibuat menggunakan Python dan juga library TensorFlow. Nah, ada lagi contoh misalnya seperti analisa getaran pada turbo machinery, di mana hasil daripada analisa tersebut itu dapat digunakan untuk memprediksi maintenance ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan turbo machinery. Hal itu juga dibantu dengan machine learning.
Dan yang terakhir sebagai contoh ada CFD dengan integrasi ML. Computational Fluid Dynamics ini dapat dibantu dengan machine learning untuk memberikan hasil yang lebih baik dan juga lebih akurat. Selain contoh-contoh yang telah saya sebutkan, ada banyak sekali kesempatan-kesempatan lainnya yang dapat dilakukan oleh seorang mahasiswa teknik mesin dalam penggunaan machine learning di kegiatan pembelajarannya. Jadi tentunya akan sangat berguna bagi kita mahasiswa teknik mesin mengetahui dan juga mempelajari machine learning. Sekian, terima kasih. Saya David Titianu Wiranata, mahasiswa Teknik Mesin Angkatan 2018. Saat ini, saya sedang mengerjakan tugas akhir yang berkaitan dengan machine learning. Machine learning sendiri merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengenali pola dalam data, dan dari pola tersebut kemudian digunakan untuk menganalisa dan memprediksi data yang baru. Machine learning sendiri sudah banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk di bidang teknik mesin. Salah satu contoh konkret dalam aplikasi machine learning ini di bidang teknik mesin yaitu dalam menganalisis kerusakan pada bantalan. Saat ini saya akan menunjukkan bagaimana aplikasi machine learning dalam menganalisis kerusakan pada bantalan dan mengelompokkannya berdasarkan getaran dari bantalan tersebut. Untuk melakukan analisis tersebut digunakan supervised learning. Supervised learning sendiri merupakan proses machine learning yang menggunakan data yang memiliki label. Label di sini berisi tentang kondisi dari bantalan tersebut sesuai dengan karakteristik getarannya. Untuk menganalisis machine learning ini digunakan data time series. Maksud dari time series data ini adalah merupakan data yang direkam berdasarkan kurun waktu tertentu dan dalam hal ini merekam getaran dari bantalan. Dari data getaran tersebut kemudian dilakukan perhitungan statistik untuk mengambil karakteristik dari getaran tersebut. Dari perhitungan statistik tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik seperti ini. Dari grafik ini terlihat beberapa lonjakan pada beberapa bantalan. Hal ini bisa dijadikan sebagai indikasi bahwa bantalan tersebut mengalami kerusakan karena bantalan normal akan bersifat statis seperti garis lurus, sedangkan jika ada kerusakan maka akan terjadi lonjakan pada grafik. Perhitungan statistik ini akan dijadikan fitur untuk membuat model yang digunakan untuk memprediksi dan mengklasifikasi kondisi dari bantalan sesuai dengan getaran yang dihasilkan. Sesuai dengan namanya, yaitu supervised learning, data ini memiliki label yang menunjukkan kondisi dari bantalan tersebut. Pada kasus ini terdapat beberapa label, yaitu label normal, suspek, dan jenis kegagalannya. Setelah diberi label, kemudian data-data tersebut dimasukkan ke dalam algoritma dalam machine learning. Dalam kasus ini, digunakan beberapa algoritma untuk membandingkan performa dari algoritma tersebut. Dalam melakukan pembuatan model pada machine learning, suatu data harus memiliki dua bagian, yaitu untuk bagian train dan tes. Bagian train sendiri untuk membuat model, dan tes untuk menguji coba model, untuk melihat performa dari model tersebut. Berikut merupakan hasil dari prediksi dan pembuatan model dari beberapa algoritma. Dari beberapa algoritma tersebut, dipilih algoritma dengan performa terbaik, kemudian algoritma tersebut dioptimisasi untuk mendapatkan hasil yang paling baik, yaitu dengan dirubah parameter. Untuk pencarian parameter terbaik ini juga bisa dilakukan secara otomatis dengan melakukan beberapa iterasi percobaan. Setelah didapat model terbaik, maka parameter tersebut disimpan dan diuji coba pada data yang baru. Berikut merupakan hasil uji coba pada data baru yang ditampilkan dalam bentuk grafik. Dari grafik ini terlihat bahwa bearing pada awalnya bekerja secara normal, kemudian terjadi lonjakan yang mengindikasikan ada kegagalan hingga pada titik tertinggi, yaitu kegagalan puncak pada bantalan, kemudian
Turun sepenuhnya ini berarti bearing mengalami kerusakan. Dari contoh tersebut terlihat bahwa machine learning sangat membantu dalam menganalisis suatu hal, terutama dalam hal ini yaitu menganalisis kegagalan pada bearing dan mengelompokkannya sesuai dengan kondisi dari bearing tersebut. Machine learning sendiri punya aplikasi yang sangat luas dalam bidang teknik mesin, sehingga sangat menarik untuk dipelajari, karena ini bisa menjadi modal bagi seorang engineer untuk membantu dalam melakukan suatu analisa yang tepat dan akurat.